Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriatus Sandia dengan NIM 202300800454. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup paradigma pengelolaan dan peluang bisnis retail. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian dan ruang lingkup manajemen retail. Manajemen retail diambil dari dua kata, yaitu manajemen dan retail. Manajemen mempunyai pengertian, yaitu ilmu dan atau seni yang di dalamnya mencakup proses POAC, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, executing, pelaksanaan, dan controlling untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan retail berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecah. Dalam konteks bisnis, retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Perkembangan teknologi juga memperluas ruang lingkup retail menjadi retail modern dan retail tanpa toko, seperti e-retailing, katalog, dan penjualan melalui media elektronik. Jadi, ruang lingkup retail tidak hanya sebatas pada toko fisik, tetapi juga seluruh sistem yang memberi nilai tambah melalui kemudahan dan kenyamanan berbelanja bagi konsumennya. Selanjutnya ada karakteristik dasar retail. Karakteristik dasar retail dibagi menjadi 3, yaitu pengelompokan berdasarkan unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan kepemilikan. Berikut uraiannya. Mengelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memenuhi kebutuhan konsumen terbagi menjadi beberapa unsur. Itu ada 4 unsur. Pertama, jenis barang yang dijual. Retail dibedakan dari jenis produk yang ditawarkannya. Misalnya, ada toko olahraga yang menjual perlengkapan sport, toko pakaian, toko makanan, toko buku, dan sebagainya. Jadi, tiap retail memiliki fokus barang yang berbeda sesuai kebutuhan konsumennya. Unsur yang kedua yaitu perbedaan dan keanekaragaman barang. Perbedaan barang berarti jumlah kategori produk yang dijual oleh retail. Sedangkan keanekaragaman berarti banyaknya variasi barang di dalam satu kategori. Contohnya, supermarket menjual banyak kategori seperti makanan, alat rumah tangga, dan kosmetik. Itu disebut perbedaan barang. Sedangkan berbagai merek sabun atau minuman di dalam satu kategori disebut keanekaragaman barang. Unsur yang ketiga yaitu tingkat pelayanan konsumen. Setiap retail memiliki tingkat pelayanan yang berbeda. Ada yang memberikan layanan tambahan seperti pengiriman barang ke rumah, pembungkusan, hadiah, atau pembayaran non-tunai. Kadang, layanan ini disertai biaya tambahan sesuai kebijakan toko. Yang unsur keempat, yaitu harga barang dagangan. Retail juga dibedakan berdasarkan tingkat harga yang mereka tawarkan. Misalnya, minimarket seperti Indomaret masuk kategori convenience store yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Sedangkan Matahari department store termasuk
dalam kategori department store yang menjual produk fashion dengan harga lebih tinggi. Nah, ini beberapa contoh retail. Di sini ada minimarket, contohnya tadi kayak Indomaret, Alfamart, dan juga ada supermarket, contohnya ada Superindo, ada hypermarket, contohnya Hypermart, ada department store, contohnya ada Matahari, contoh lainnya Ramayana, dan lain-lain. Dan juga ada toko diskon atau diskon store. Contohnya di Sukabumi itu banyak serba 35.000 gitu. Jadi semua harga barang yang ada di situ harganya 35.000. Terus juga ada katalog store. Contoh lainnya ada toko kategori, contohnya kayak Informa yang menyediakan beberapa furniture. Contohnya lagi ada toko khusus, di mana contohnya itu ada toko-toko barang antik. Nah, di sini saya mengambil contoh pasar antik Kapundung yang berada di Bandung. Nah, ini contoh dari toko retail khusus. Karakteristik yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan media atau sarana. Berdasarkan sarana atau media penjualan, retail terbagi lagi menjadi dua. Itu ada retail sistem toko atau store retailing. Retail jenis ini menjual produk secara langsung di tempat usaha, kembali ke toko dan berinteraksi langsung dengan penjual. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, atau toko pakaian di mall. Yang kedua, retail sistem non-toko atau non-store retailing. Retail jenis ini memiliki tempat penjualan fisik, tapi menjual produk melalui media lain, contohnya online shop, katalog dan surat langsung, penjualan lewat televisi, saham shopping, atau mesin penjual otomatis. Karakteristik yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Retail juga ternyata dapat dibedakan dari siapa yang memiliki dan mengelolanya. Pertama, ada toko tunggal atau mandiri. Toko ini dimiliki oleh perorangan atau kemitraan kecil dan tidak menjadi bagian dari jaringan toko besar. Contohnya, warung kelontong milik pribadi. Yang kedua, ada rangkaian perusahaan. Jenis retail ini dimiliki dan dikelola oleh satu organisasi besar dengan banyak cabang. Semua kebijakan dan administrasinya diatur dari kantor pusat. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada waralaba atau yang sering kita kenal franchise. Nah, waralaba ini bentuk kerjasama di mana seseorang membeli lisensi dari perusahaan besar untuk menggunakan nama, produk, dan sistem bisnisnya. Misalnya, McDonald atau KFC dimiliki oleh pihak lokal, tetapi mengikuti sistem dan standar dari perusahaan pusat. Baik, selanjutnya yaitu paradigma retail tradisional dan modern. Retail tradisional umumnya masih dikelola secara sederhana. Pemilihan lokasi usaha sering kali tidak diperhitungkan secara matang. Begitu juga dengan potensi pembeli yang jarang dievaluasi. Jenis barang yang dijual pun tidak terarah dan sering kali tanpa seleksi merek tertentu. Hubungan dengan pemasok juga kurang diperhatikan sehingga kualitas dan ketersediaan barang tidak stabil. Selain itu,
Sistem pencatatan penjualan masih sederhana atau secara manual. Bahkan seringkali tidak dievaluasi untuk mengetahui berapa nih keuntungan tiap produknya gitu. Pengelolaan keuangan pun belum efisien, harus tidak direncanakan dengan baik. Serta keuangan bisnis sering tercampur dengan keuangan keluarga atau pribadi. Akibatnya, pengembangan usaha berjalan tanpa arah dan tidak terencana. Sementara, retail modern memiliki cara pengelolaan yang jauh lebih profesional. Pemilihan lokasi dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan potensi pasar dan perilaku pembeli. Biasanya, retail modern jika ingin membangun suatu toko retail, mereka akan menganalisis atau melakukan observasi terlebih dahulu mengenai tempatnya, lokasinya gitu. Apakah ada penduduk, bagaimana perilaku penduduknya di sana gitu, agar menyesuaikan dengan lingkungan di sana. Nah, pada retail modern, barang dagangan dan pemasok dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Kenapa? Agar kualitas tetap terjaga. Semua transaksi penjualan dicatat dan dianalisis untuk menentukan strategi bisnis yang lebih efektif dari sebelumnya. Keuntungan tiap produk dievaluasi secara rutin, efisiensi operasional dijaga, dan keuangan dikelola secara terpisah dari keuangan pribadi. Selain itu, pengembangan bisnis dilakukan dengan rencana yang jelas dan terarah untuk memastikan pertumbuhan jangka panjangnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh retail. Retail memiliki beberapa fungsi penting yang membantu menghubungkan produsen dengan konsumen. Pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Artinya, retail berusaha menawarkan beragam pilihan barang sesuai kebutuhan konsumen, baik dari segi jenis, merek, maupun ukuran, sehingga pembeli dapat memilih produk yang paling sesuai dengan keinginannya. Kedua, retail berperan dalam memecah jumlah besar produk menjadi ukuran lebih kecil. Dengan cara ini, konsumen bisa membeli barang sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dalam jumlah besar. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena produsen tetap bisa menjual dalam volume besar, sementara konsumen bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ketiga, retail juga berfungsi sebagai penghasil jasa. Retail memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membeli produk, menampilkan barang agar mudah dipilih, bahkan menyediakan fasilitas seperti layanan kredit dan pembayaran non-tunai. Terakhir, retail membantu meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan tersedianya produk di tempat yang strategis dan pelayanan yang baik, nilai barang bagi konsumen menjadi lebih tinggi karena mereka dapat memperoleh barang tersebut dengan lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya itu ada peluang dalam industri retail. Industri retail terus berkembang seiring perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen. Ada beberapa peluang penting dalam dunia retail saat ini. Ada 3. Pertama, perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Format retail ini sangat beragam, mulai dari toko tradisional, minimarket, hingga e-commerce. Perkembangan ini terjadi karena konsumen semakin beragam kebutuhannya dan menginginkan cara berbelanja
yang lebih mudah dan praktis. Kedua, meningkatnya konsentrasi industri. Walau jumlah format retail bertambah, namun pesaing dalam tiap format cenderung berkurang. Kenapa? Karena persaingan semakin ketat. Contohnya seperti PT Matahari Putra Prima yang mengembangkan berbagai bentuk retail mulai dari department store hingga hypermarket. Ketiga, globalisasi. Ini menjadi peluang besar bagi dunia retail. Dulu, retail hanya bersifat lokal, namun sekarang banyak konsep retail global yang masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Faktor yang mendorong globalisasi yaitu pertama, pasar domestik yang semakin matang, kemampuan manajemen yang meningkat, serta terbukanya perdagangan internasional melalui lembaga seperti WTO dan perjanjian seperti NAFTA. Hal ini membuat retail asing seperti Carrefour dan Giant dapat berkembang di pasar Indonesia. Untuk memahami tantangan dan dinamika yang terjadi dalam dunia bisnis retail, saya mengangkat salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Itu kasus penutupan Giant di Indonesia pada tahun 2021. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana perubahan perilaku konsumen, persaingan pasar, serta kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis retail. Setelah beroperasi selama 19 tahun, PT Hero Supermarket Tbk atau Hero selaku pengelola Giant akhirnya menutup seluruh cabangnya pada Juli 2021. Putusan ini diambil karena beberapa faktor. Pertama, persaingan yang semakin berat, pergeseran pola belanja masyarakat ke arah yang lebih praktis, serta dampak adanya pandemi COVID-19 yang mempercepat perubahan tersebut. Konsumen kini lebih memilih berbelanja di minimarket seperti Alfamart dan Indomart yang mudah dijangkau, atau melalui platform e-commerce yang menawarkan kemudahan dan banyak promo. Sementara itu, biaya operasional hypermarket seperti Giant tergolong cukup tinggi, sehingga perusahaan sulit menyesuaikan diri dengan tren belanja masyarakat yang kini lebih menyukai format toko kecil dan efisien. Sebagai langkah strategis, PT Hero ini kemudian mengalihkan fokus bisnisnya ke IKEA, Worldgen, dan Hero Supermarket yang dinilai lebih relevan dengan gaya hidup konsumen masa kini. Beberapa gerai Giant bahkan diubah menjadi IKEA untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk furniture dan kebutuhan rumah tangga yang modern. Kasus ini mengajarkan bahwa dalam manajemen retail, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Inovasi dalam model bisnis, strategi pemasaran, serta efisiensi operasional menjadi kunci utama agar perusahaan tetap kompetitif di tengah persaingan retail nasional maupun global. Kesimpulannya, retail memiliki peran penting dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir, mau itu barang ataupun jasa. Perkembangan dari retail tradisional ke retail modern menuntut pengelolaan yang efisien dan inovatif, serta berorientasi pada kepuasan konsumen. Kasus penutupan Giant menunjukkan bahwa kegagalan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar
dapat menyebabkan runtuhnya bisnis. Oleh karena itu, perilaku retail harus terus berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnis agar tetap kompetitif di industri retail yang terus berkembang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang manajemen dan strategi bisnis dalam dunia retail. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.